Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Yudhistira Imanto, biasa dipanggil Rafael. Di sini saya akan membawakan materi pidato yang berjudul Bijak Bermedia Sosial. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, doktor yang terhormat, serta rekan-rekan yang saya banggakan pada kesempatan yang berharga ini. Sebelum saya mulai, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Berapa kali Anda membuka media sosial hari ini? Sekali, 2 kali, atau bahkan Anda sudah membuka Instagram, TikTok, atau WhatsApp sebelum Anda turun dari tempat tidur pagi ini. Baik, faktanya, berdasarkan data terbaru tahun 2024, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit per hari untuk bermedia sosial dan 81% mengaksesnya setiap hari tanpa terkecuali. Artinya, jika Anda berusia 18 tahun sekarang dan terus seperti ini hingga usia 50 tahun, Anda akan menghabiskan lebih dari 4 tahun hidup Anda hanya untuk scrolling media sosial. Data dari Databox Kadata 2024 menunjukkan pengguna media sosial Indonesia didominasi usia 18-34 tahun sebesar 54,1% dengan frekuensi rata-rata 3 jam 14 menit per hari dan 81% mengaksesnya setiap hari. Baik, mari kita lanjut melihat fakta dan data. Tingginya penggunaan media sosial. Berdasarkan laporan statistik pendidikan 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, hampir seluruh peserta didik umur 5-24 tahun menggunakan internet untuk mencari hiburan, yakni mencapai 90,76% dan lebih dari 67,65% peserta didik menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Artinya, lebih dari 2/3 pelajar dan mahasiswa Indonesia mengakses media sosial sebagai aktivitas utama mereka di internet. Bukan untuk belajar, bukan untuk riset, tetapi untuk media sosial. Selanjutnya, lonjakan kecanduan yang mengkhawatirkan. Riskesdas 2023 mencatat prevalensi kecanduan gadget naik drastis dari 9,8% pada tahun 2018 menjadi 24,7% dengan screen time remaja yang melonjak dari 3,1 jam per hari menjadi 6,5 sampai 8,2 jam per hari. Dan beban nasional mencapai 1,5 sampai 2 juta kasus berisiko tinggi. Bayangkan, dalam 5 tahun saja, angka kecanduan gadget hampir 3 kali lipat dan 1,5 hingga 2 juta remaja Indonesia saat ini berada dalam kondisi berisiko tinggi akibat kecanduan ini. Selanjutnya, dampak negatifnya. Apa yang terjadi pada kesehatan mental kita? Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar kita. Kecemasan dan depresi meningkat signifikan. Data Riskesdas 2023 menunjukkan bahwa kecemasan pada remaja meningkat 41% dari 12,5% menjadi 17,6% dan depresi meningkat 32% dari 9,8% menjadi 13%. Dengan perempuan 2,1 kali lebih rentan mengalami gangguan citra tubuh. 1 dari 6 remaja Indonesia kini mengalami kecemasan. 1 dari 7 mengalami depresi. Dan ini bukan angka kecil. Ini adalah teman-teman kita, adik-adik kita, bahkan mungkin diri kita sendiri. Selanjutnya, bukti ilmiah yang tidak bisa diabaikan. Dari hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental remaja dengan nilai statistik sebesar 24.749 dan P0,000. Di mana peningkatan intensitas penggunaan media sosial dikaitkan langsung dengan meningkatnya gejala stres, kecemasan, dan depresi. Ini bukan sekedar opini, ini adalah fakta ilmiah yang sudah diuji dan terbukti secara statistik. Semakin lama kita menggunakan media sosial tanpa kendali, semakin besar resiko kita mengalami gangguan kesehatan mental. Berikutnya, 3 bahaya utama media sosial, yaitu yang pertama, FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu merasa tertinggal saat tidak online, mendorong penggunaan kompulsif. Dan yang kedua,
Social comparison atau perbandingan sosial, yaitu membandingkan diri dengan highlight reel orang lain yang tampak sempurna, menurunkan harga diri secara perlahan. Yang ketiga, cyberbullying, yaitu kekerasan berbasis digital yang meninggalkan luka psikologis nyata dan sulit dilacak dan dihentikan. Selanjutnya, solusi konkret. Bagaimana kita bijak bermedia sosial? Rekan-rekan, kabar baiknya adalah ini semua bisa diubah. Bukan dengan menghapus semua akun media sosial Anda, tapi dengan mengubah cara kita menggunakannya. Berikut ada 5 langkah bijak dalam bermedia sosial. Langkah pertama, atur waktu atau screen time management, yaitu tetapkan maksimal 2 jam per hari untuk medsos. Gunakan fitur screen time di HP Anda. Jangan buka medsos 1 jam sebelum tidur. Maaf. Langkah kedua, sharing konten atau content curation, yaitu unfollow akun yang membuat Anda merasa tidak cukup baik, follow akun yang menginspirasi dan edukatif, gunakan fitur mute untuk konten negatif. Langkah ketiga, sadar diri atau digital mindfulness. Sebelum membuka medsos, tanyakan, untuk apa saya membuka ini? Kenali emosi Anda saat bermedia sosial, berhenti jika merasa cemas atau tidak nyaman. Langkah keempat, bangun dunia nyata atau offline first, yaitu prioritaskan interaksi tatap muka, temukan hobi di luar layar, jadikan momen berharga sebagai pengalaman, bukan konten untuk diposting. Langkah kelima atau yang terakhir, cari bantuan atau seek support. Jangan ragu bicara dengan psikolog atau konselor jika merasa kewalahan. Manfaatkan layanan konseling kampus, cerita kepada orang yang Anda percaya. Baik, kita sudah sampai di penghujung pidato hari ini. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, mari kita rangkum bersama apa yang telah kita bahas hari ini. Yang pertama, fakta. 81% masyarakat Indonesia bermedia sosial setiap hari, didominasi usia kita dari umur 18 tahun sampai 34 tahun. Yang kedua, dampak. Kecemasan naik 41%, depresi naik 32%, 1,5 sampai 2 juta remaja berisiko tinggi akibat kecanduan gadget. Yang ketiga, solusinya, yaitu kita harus pintar-pintar atur waktu, sharing konten, bangun kesadaran diri, prioritaskan dunia nyata, dan jangan ragu mencari bantuan. Hari ini, ketika Anda meninggalkan ruangan ini, saya mengajak Anda untuk melakukan suatu hal kecil namun bermakna besar. Letakkan ponsel Anda selama 30 menit hari ini tanpa notifikasi, tanpa scroll, dan rasakan perbedaannya. Mungkin emang sulit, tapi teman-teman tolong coba kita lakukan hal yang mungkin bikin kita jadi lebih baik ke depannya. Jadilah generasi yang menggunakan teknologi, bukan generasi yang digunakan oleh teknologi, karena kita adalah manusia, bukan algoritma. Saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah pesan yang sederhana namun kuat. Hidup terbaik Anda tidak akan pernah bisa di-screenshot, ia hanya bisa dirasakan. Terima kasih telah menjadi audiens yang luar biasa. Mari kita jaga kesehatan mental kita, mulai dari hal terkecil, dari cara kita menggenggam ponsel kita setiap hari. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.